Perkenalkan, nama saya Karel Silaban, NPM 2111010002. Saya dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan melakukan sharing-sharing dengan petani bawang merah yang ada di Tanah Karo. Berikut liputannya. Terima kasih. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Saya dari Universitas Quality Brastagi. Nama saya Karel Silaban. Saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit mengenai tanaman yang ada di kebun Bapak. Dengan Bapak siapa? Oh, nama saya Pak Perlindungan Siombing. Oh iya Pak, di sini saya ingin menanyakan komoditas jenis tanaman yang ditanam oleh Bapak. Saya lihat tanaman bawang merah ya Pak. Iya. Untuk varietasnya, varietas apa ini ya Pak? Oh, kalau di sini banyak varietasnya, nakku. Di sini ada varietas lokal, varietas Padang, Trisula, baru Maja Cipanas. Nah, Alasan Bapak untuk memilih menanam bawang merah dibandingkan tanaman-tanaman lain apa ya? oh begini, karena ya kita sebagai petani di sini ya kita usahakanlah supaya bisa cepat dapat uang, baru istilahnya perawatannya tidak terlampau susah kalau dibanding tanaman yang lain. Ini sekitar 75 hari udah panen, udah cair, udah bisa digunakan untuk uang sekolah anak-anak. Nah, itulah yang tujuan kita yang paling utama. Yang kedua, ya memang di daerah kita ini sudah mulai banyak orang nanam bawang merah. Jadi ya gimana lah, ya perlu juga lah kita mengikuti, apalagi di zaman sekarang ini ya di sentra pertanian ini kita harus ya mengikuti yang ada di daerah kita ini. Itulah yang paling utama, anakku. Untuk varietas yang paling diunggulkan di daerah Bapak apa itu? Kalau di sini saya lihat yang paling digemari masyarakat di sini, apalagi di daerah kecamatan ini, kecamatan Mere ini, ya bawang lokal lah, bawang lokal, baru bawang Padang. Alasannya bawang lokal ya karena di sini nggak banyak bunga bawangnya. Karena di sini yang paling suka orang ya nanam maunya jangan banyak bunganya. Yang kedua, harga jualnya lebih tinggi dari bawang yang lain. Nah, itulah yang bisa saya utarakan. Untuk jenis pupuk yang Bapak gunakan untuk budidaya tanaman bawang merah apa aja Pak? Kalau pupuk yang saya gunakan di sini biasanya yang kami pakai ya memang pupuk ini ada dua jenis. Ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Pupuk tunggal katanya itu ada urea, ZA, KCL, TSP. Tapi yang lebih sering kami gunakan di sini adalah pupuk majemuk seperti 3 kali 16, paten kali butir, cantik, baru apa itu namanya hidrokrati kompleks, baru boron. Itulah yang biasa kami gunakan dengan alasan karena umur bawang ini singkat. Jadi biasanya kalau singkat umur bawang, umur tanaman ini mau tidak mau yang kita kasih pupuknya yang cepat dia diserap. Contohnya kalau kita kasih nanti pupuk tunggal seperti KCL, TSP dan lain-lain, biasanya itu masih membutuhkan waktu untuk mengubahnya dari nitrat menjadi nitrit. Itulah kata orang itu. Untuk kendala yang Bapak alami terhadap budidaya bawang merah apa aja Pak? Kalau yang kita hadapi di sini kendala yang pertama di bidang perawatan hama dan penyakit. Biasanya yang paling parah kita hadapi adalah penyakit. Karena penyakit bawang ini memang ya apalagi pas musim-musim cuaca sangat ekstrim ya. Di sini kadang-kadang ada juga sering juga petani ataupun saya sendiri pun mengalami kegagalan. Jadi ya memang di sini harus kita dituntut dengan sering berkoordinasi ataupun konsultasi dengan penyuluh pertanian
ataupun penyuluh swasta, apalagi kalian itu udah menduduki bangku kuliah, aturannya bisalah membantu dengan kami. Baru yang kedua yang sering kami hadapi adalah hama. Karena hama itu biasanya yang paling ganas dia atau paling gawat adalah di musim kemarau. Jadi kami pun nanti ya dari pihak-pihak sekolah kalian itu ya bisalah kalian bantu kami sedikit-sedikit bagaimana cara mengatasi ulat, bagaimana mengatasi cara pengendalian hama ataupun penyakit. Nah, itulah anakku. Lantas, apakah ada harapan Bapak dari pemerintah terhadap budidaya bawang merah atau berupa bantuan atau bagaimana sharing-sharing atau bentuk-bentuk penyuluhan dari pertanian? Ya, memang itu sangat kita harapkan karena apapun ceritanya kalau kita tidak dibarengi dengan penyuluh swasta, penyuluh dari dinas pertanian ataupun dari kalian itu yang sering PKL ataupun praktek-praktek penyuluhan dari sekolah, ya memang kami sangat mengharapkan contohnya uh, pengendalian penyakit, pengendalian hama. Apakah ada contohnya gagasan-gagasan dari kalian, contohnya menggunakan ini lika kuning, lampu dan lain-lain. Contohnya itu memang kami dari segi petani sangat mengharapkan bantuan itu. Bagaimana harapan Bapak kepada petani-petani bawang merah yang ada di Indonesia atau memberikan sebuah motivasi untuk petani agar tetap semangat dalam budidaya bawang merah? Oh, begini, kalau harapan kita kepada petani-petani di Tanah Karo, Sumatera Utara atau umumnya di Indonesia lah, harapan kita marilah kita tetap semangat. Baru yang kedua, marilah tetap kita belajar di dalam pengendalian hama dan penyakit ataupun di dalam budidaya bawang merah. Contohnya kita harus mempelajari dari contohnya sebelum penanaman, contohnya mengukur pH tanah, apakah perlu dia dikapur, baru pemberian pupuk yang berimbang karena yang kita tanam itu adalah bawang merah. Contohnya ya kita butuh apakah pupuknya yang cocok untuk ini, baru kita harus sering konsultasi dengan contohnya petani-petani yang maju. Jangan kita merasa sok-sok pintar karena kebanyakan orang di dalam pertanian ini adalah merasa sok pintar. Contohnya ya kita harus mengubah SDM kita di dalam pertanian ini. Bagaimana supaya pertanian kita ini maju di sentra pertanian ini karena kita sangat diharapkan jasa kita diharapkan masyarakat orang banyak. Itulah yang saya harapkan. Ya, maunya kita petani harus tetap semangat. Ya cukup sekian Pak. Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Semoga informasi yang Bapak sampaikan dapat saya terima dan saya bisa terapkan di masyarakat atau di lingkungan sekitar saya. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa masukan-masukan yang sangat penting diberikan oleh Bapak itu kepada saya, bahkan kepada pendengarnya, bahwa potensi budidaya bawang merah itu sangat tinggi. Diharapkan para petani bawang merah di Indonesia dapat memajukan produksi untuk budidaya bawang merahnya. Sekian dari saya.